Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di video pembelajaran. Nah, pada kesempatan ini sebelum kita mulai pembelajaran, ingin bertanya dulu, apakah kalian sekarang dalam keadaan sehat? Semoga kalian pada kesempatan ini sedang ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala agar tetap bisa melakukan hal-hal yang baik, bisa belajar, juga bisa tetap beribadah. Nah, anak-anak hebat, sekarang kita akan belajar pendidikan agama Islam kelas 6, pelajaran ke-8, yaitu tentang senangnya berakhlak terpuji. Nah, anak-anak hebat, sekarang walaupun kalian jarang berkumpul dengan teman, jarang ngobrol dengan teman, tapi tetap kalian harus menjaga akhlak masing-masing. Kita tetap harus berakhlak yang terpuji. Nah, oleh karena itu, nanti kita akan bahas apa saja yang termasuk akhlak terpuji itu. Namun sebelumnya, sebelum ke pembelajaran, mari kita lihat dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah memahami makna berbaik sangka, simpati, toleran, dan hidup rukun. Tujuan yang kedua yaitu memberikan contoh berbaik sangka, simpati, toleran, dan hidup rukun. Nah, itulah tujuan pembelajaran mengenai senangnya berakhlak terpuji, dan agar pembelajaran dapat kalian ikuti dengan mudah, mari kita berdoa dulu di dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak hebat, mari kita sekarang mulai ke pembelajaran. Yang pertama kita lihat dulu pengertian atau apa itu arti akhlak terpuji. Mungkin kalian ada yang tahu apa itu akhlak terpuji? Ya, akhlak terpuji di sini sebelum ke akhlak terpujinya, akhlak adalah tingkah laku yang melekat pada seseorang. Tingkah laku tersebut secara tidak disadari akan berwujud pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan arti akhlak terpuji itu sendiri adalah tingkah laku yang menimbulkan perbuatan baik. Jadi setiap tingkah laku kita yang menimbulkan perbuatan baik berarti termasuk akhlak terpuji. Karena menurut ajaran agama Islam, akhlak itu ada dua, akhlak terpuji dan akhlak tidak terpuji. Nah, sekarang yang akan kita bahas yaitu akhlak terpuji. Namun di sini kita lihat dulu yang termasuk akhlak terpuji itu apa saja. Nah, di sini ada beberapa gambar. Di sini gambar ini adalah gambar teman memberikan pinjaman buku dengan senang hati. Nah, ini merupakan perbuatan yang terpuji. Ini contoh perbuatan terpuji yang harus kalian contoh di sekolah. Ini memberi pinjaman buku pada teman dengan senang hati, itu adalah perbuatan terpuji. Sini gambar yang kedua, anak-anak yang sedang membantu mendorong gerobak kakek-kakek. Ini juga perbuatan yang sangat terpuji sekali, membantu orang lain. Yang ketiga, ini membantu teman yang jatuh dari sepeda. Ya, dengan sabar, dengan senang hati, dengan ikhlas di sini membantu temannya yang jatuh dari sepeda, membangunkan, kemudian membantu mendorongnya, mendorong sepeda, kemudian membawanya ke
tukang urut atau diantarkan ke rumahnya, itu termasuk perbuatan yang sangat terpuji. Yang keempat, di sini belajar dengan senang. Apalagi sekarang di masa pandemi ini, kalian belajar di rumah. Di rumah itu kadang ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik, tapi masing-masing saling menghargai. Di sini belajar tetap berjalan. Yang nonton TV, nonton TV. Jadi saling menghargai. Ini adalah perbuatan yang sangat terpuji. Nah, sekarang kita lihat jenis-jenis akhlak terpuji itu apa. Jadi karena akhlak terpuji itu ada beberapa jenis. Yang pertama di sini berbaik sangka. Bagaimana berbaik sangka itu nanti kita akan bahas bersama-sama dalam video pembelajaran ini. Yang kedua adalah simpati. Juga simpati insya Allah akan kita bahas. Yang ketiga toleran. Nah, toleran juga sama, itu akhlak terpuji. Yang keempat, hidup rukun. Nah, jenis-jenis akhlak terpuji ini insya Allah akan kita bahas bersama-sama, tapi mungkin tidak semuanya di pertemuan kali ini. Insya Allah di pertemuan kali ini kita akan bahas satu saja, yaitu berbaik sangka. Nah, sekarang kita lihat apa arti berbaik sangka? Coba menurut kalian, anak-anak hebat, ada yang tahu tidak apa arti berbaik sangka? Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sangka artinya duga atau taksir. Jadi berbaik sangka adalah menduga yang baik terhadap sesuatu. Jadi selalu berpikiran positif. Nah, seorang peserta didik juga harus selalu berbaik sangka atau berpikir positif baik terhadap orang tua, terhadap guru, terhadap teman. Karena berpikir positif itu adalah perilaku yang sangat terpuji. Nah, menurut di sini dalam kisah Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12, Allah berfirman yang bunyinya di sini Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dad-dhonni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakulla lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul adzim. Yang artinya di sini, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Nah, apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Nah, dalam kisah Al-Quran Al-Hujurat ayat 12 tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan kita agar menjauhi prasangka buruk. Jangan mencari-cari kesalahan dan kejelekan orang lain. Karena apa? Yang kita sangkakan belum tentu kebenarannya. Di samping itu, diri kita juga belum tentu lebih baik dari orang yang kita jelek-jelekan tersebut. Nah, anak-anak hebat, di sini juga ayat tersebut didukung oleh hadis Rasulullah SAW yang artinya
hati-hati kalian dari prasangka buruk. Karena zan atau prasangka buruk itu adalah sedusta-dusta ucapan. Dan janganlah kalian memata-matai. Nah, di sini dengan demikian kita tidak boleh menjelek-jelekkan teman, baik yang ada di sekolah, di lingkungan rumah, atau dimanapun. Jadi pikiran kita hendaknya tidak dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang negatif. Sebaiknya kita berpikir positif, jernih, dan mendoakan kebaikan untuk diri sendiri dan orang lain. Nah, anak-anak hebat, mari kita lihat contoh berbaik sangka. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, tanpa curiga Ahmad meminjamkan uang jajannya kepada Karim untuk membeli buku. Nah, di sini berarti Ahmad tidak berprasangka buruk pada Karim. Jadi tetap Ahmad meminjamkan walaupun uang jajan kepada Karim untuk membeli buku. Contoh yang kedua, di sini Kamila menerima peraturan orang tuanya di rumah untuk bangun pagi agar bisa salat subuh berjamaah dan membersihkan tempat tidur sendiri. Yang ketiga, Karlina menerima aturan orang tuanya untuk mengikuti les privat mengaji di rumah, walaupun ia tidak keluar rumah setelah pulang sekolah. Contoh yang keempat, di sini Herman memahami sahabatnya Zakaria yang tidak ikut piknik, karena ternyata Zakaria harus mengikuti ujian renang. Nah, anak sekalian, bagaimana? Sudah paham mengenai berbaik sangka? Semoga pembahasan di video pembelajaran ini dapat kalian pahami. Dan untuk sifat-sifat terpuji yang berikutnya, tunggu saja di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.